Budi Kulo, Pak Susman. Alamat Desa Wadarja, Kecamatan Cirampo, Kabupaten Brebes. Petani sayur mayur. Iya, ngerti bisa saking awit alit gitu. Nggih normalnya nggih. Umur-umur kali dosoan iki lah. Baune kan dulu kan pensiunan. Baune kan nyambi ngoten niku. Pensiun saking BUMN. Nggih, pun teh kali gua nih. Aktivitas niku jam normalnya teng mriki nggih jam itu dugi jam kali welas. Jadi kadang-kadang nggih nek purun pangkat malih, nek mboten purun nggih istirahat. Sing niki sekulung sekedhanem mayoritas kentang niki. Makanya teng mriki kan mboten kados padi, Mas. Terus bebas tanaman iku teng mriki bebas. Sing gadah niku ngene badan kentang gadah bibit sing pun siap tanam nggih pun nanam kene. Ngoten niku terus mboten istilahnya mboten sarang ngoten niku. Terus napa sing gadah mboten gadah bibit kentang nanam nggih lombok napa kobis wortel ngoten niku terus niku muncang niku mriki terkenale muncang niku jenis niku. Nah, kentang niku biasane pinten bulan Bang untuk panen, Bang? Normalnya 3, Mas. Perawatannya untuk yang berat itu memang pengobatan, Mas. Iya. Dan pupuk sekarang, Mas. Untuk sekarang itu pupuk itu kan harus pakai aplikasi. Sedangkan tadinya itu kan ada subsidi dari pemerintah itu kan lewatnya Gapoktan. Nah sekarang kan dari subsidi itu sudah dicabut. Nah akhirnya disuruh buat aplikasi. Nah sedangkan petani itu kan kebanyakan itu kan nggak punya Android. Kesulitannya adalah pupuk di situ, Mas. Terus masalah perawatan pakai obat-obatan itu juga obat itu juga sekarang itu harganya ya mahal, Mas. Maka kentang itu kalau musimnya hujan terus itu harus 3 hari sekali. Iya. Jadi aplikasinya itu 3 hari kosong, 3 hari dobat seperti itu. Bapak di sini ngerjakan sendiri apa sama? Enggak, saya ya punya itu karyawan 3, Mas. Kadang-kadang kalau sedang banyak juga kerjanya banyak, maksud saya itu ya dari luar juga ada 5 atau 4 kayak gitu. Ya kalau untuk saat ini kan kebetulan saya sudah punya bibit yang sudah siap tanam, Mas. Ya sebagian sih sudah saya kan ya lahannya itu kan enggak satu gitu. Jadi ada yang tanam kentang, ada juga yang itu muncang, juga ada yang kobis itu juga ada, Mas. Jadi apa itu enggak satu jenis, Mas. Mungkin kebanyakan saya untuk bulan ini mungkin tanam kentang. Asalnya punya bibit sendiri kayak gitu. Khusus saya kurang lebih 1 hektar, Mas. Iya. Tapi kan mencal-mencal nggak satu blok itu enggak. Ada yang di sini tadi itu, ada yang di sana. Di sana juga atas juga ada kayak gitu. Di sana ada. Iya. Ada yang kobis, ada yang tanami saya muncang. Lombok sebagian juga ada. Kalau untuk bibit kentang itu, kalau gulanya itu di Bandung, Pak. Yang untuk penangkar di sana kan ada di sana. Tapi di sini kan untuk tak satu beli bibit itu kan untuk 3 atau 4 kali musim itu bisa, Pak. Untuk bibit lagi kayak gitu. Beli 1 kali tapi bisa untuk tanam 3 kali atau 4 kali bisa, Pak. Tergantung nanti misalnya istilah di situ pertanian untuk kentang itu kan ada G itu, Pak. G1 ada G0, ada G1, G2, terus G3 kayak gitu. Jadi untuk kalau beli G1 itu bisa tanam 5 sampai 7 kali itu kalau kentang. 5 sampai 7 kali itu bisa dibuat. Jadi itu kayak sekali beli itu bisa dibikin stok gitu ya, Pak? Iya. Ya misalnya saya ini panen. Nah, ini kan bibitnya ya kecil itu kan untuk bibit lagi. Nanti 4 bulan bisa tanam lagi.
begitu. Bahasa untuk pemasaran sih mudah mas. Sekarang pedagangnya sudah di sini sudah banyak. Cuman tinggal saya ngoling pedagangnya saja sudah sampai di rumah. Begitu sekarang. Nggak usah saya bawa ke pasar itu, biasanya keterlaluan di barang itu nggak usah. Itu di sana nanti ada lagi yang beli lewat petani, ada yang bawa sana, ada yang bawa ke Jawa Timur, Jakarta itu kan sekarang banyak mas. Berarti komunitas daerah sini berarti apa semua? Ya di sini campur itu mas. Ya kentang, ya untuk sebagian besar kentang, kobis, terus wortel. Ya untuk Lombok itu sekarang mulai banyak mbak. Kopi di sini sudah mulai itu perhutani, ada program dari perhutani suruh nanam kopi sebenarnya sudah lama. Ya sudah sebagian sudah ada yang panen. Teh itu sekarang kan khusus di BUMN di perkebunan Kali 2 itu khusus di sana. Kalau di sini itu dulunya itu memang di sini banyak pohon teh. Tapi perkembangan seiring kembangnya kemajuan pertanian, akhirnya teh itu di desa di situ akhirnya dibongkar untuk lahan sayur gitu. Itu alasannya kenapa ya Pak? Anu sih pertama itu sekarang untuk segi penghasilan itu kan kalau harganya kalau ditanamnya itu sedang musim bagus, kalau harganya cukup bagus itu yang menunjang itu kentang mas. Itu akhirnya petani beralih ke situ, ke sayur mayur. Untuk teh kan untuk teh itu biasanya ambilnya itu sebulan sekali itu baru dipetik lagi kayak gitu. Teh itu berarti harganya naik turun atau stabil ya? Kalau teh itu kan sebenarnya kalau ukuran di PTP itu yang ngelola itu kan sih ya pemerintah. Jadi kan di sini itu nggak ngerti ya gitu harganya kayak apa itu nggak ngerti. Pakainya kan dolar di sana. Kalau di sini kan sayur itu kan biasalah. Jadi di sini khusus sayur mayur ya Pak? Iya. Rempah Nggak ada. Kalau wilayah sana bawah itu daerah Wadarjanya sana itu kan dari Cipetung itu kan ada ya ke sana. Itu nanam itu jahe itu ada di sana. Tapi kalau di sini nggak ada. Sini kan dataran tinggi ya Pak? Iya. Masalah air itu gimana Pak? Kan nggak Untuk kalian ya? Untuk air nggak masalah mas. Itu kan ada sumber. Tuh. Atau Parawan? Iya. Itu dari sana itu. Di sini itu petaninya sudah mandiri kok mas. Ada yang beli parut itu sampai ribuan batang itu banyak mas. Ya minimal itu kalau saya dari sumber sampai ke sini itu sekitar 500 batang di Parawan. Kalau ya banyak sih ya, kalau itu keluhan itu banyak. Yang pertama itu tadi yang saya katakan itu masalah pupuk itu mas, masalah pupuk. Kalau masalah penjualan itu, kalau khususnya kentang itu nggak begitu masalah. Tapi kalau kemarin itu kol itu tuh nggak laku mas. Di sini itu per kilonya itu 500 rupiah itu di sini. Nah, untuk wortel seperti itu, wortel itu ya 2000. Kalau muncang itu ya murah masnya itu 3000 lah. Kalau sekarang malah sudah 6000. Jadi kan makanya petani sini itu kan punya inisiatif nanamnya bukan satu jenis. Kalau enggak misalnya kentang kok enggak turun, punya muncang misalnya kok harganya sedang naik, itu kan kesuplainya dari situ kayak gitu. Pupuknya itu kalau di sini pakainya urea, terus Ponska, terus ZA di sini mas kayaknya. Ya sekarang itu kalau di lewat kelompok tani itu sih harga normal biasa, harga standar. Misalnya 140 itu pusri itu segitu. Tapi kalau belinya di luar, kalau sekarang kan ada yang belinya
150 mungkin ada yang jualnya 170, itu banyak kayak gitu. Nah, karena petani membutuhkan, otomatis kan harga berapapun biasanya dibeli kayak gitu. Daripada lewat aplikasi sebagian besar kan orang nggak tahu. Nah, itu akhirnya walaupun mahal, sepenting mudah dapat pupuknya ya akhirnya dibeli kayak gitu. Kalau kendala-kendala ini ya kalau musim penghujan seperti kemarin ini untuk penyakit busuk daun mas, hama penyakit itu kan di kentang itu kan ada hama penyakit mas, makanya untuk aplikasi penyemprotan itu 3 hari sekali, makanya untuk mencegah penyakit itu sendiri. Penyakitnya itu busuk daun mas, ya bidik-bidik ya seperti apa itu layu juga gitu, kayak pada kayak ya busuk lah kayak gitu mas. Itu ya untuk menghadapi seperti itu, kadang-kala itu bisa darurat, itu bisa pengobatan itu dua hari sekali, biasanya seperti itu. Akhirnya kan modalnya akhirnya memang tambah mas. Ya kalau musim kemarau sih bisa 1 minggu sekali, 5 hari sekali, itu normalnya kayak gitu kalau musim kemarau. Kalau perpetak itu kan di sini ukurannya itu istilahnya patokan mas. Satu patok itu luasnya 400 meter persegi. Itu biasanya dapatnya ya di atas 5 kintal. Kalau sedang baik ya bisa 1 ton mas. Kalau di sini itu bagusnya itu kan untuk mutu ya mas. Itu kan ada yang besar ada yang kecil. Kalau di sini itu ya rata-rata itu sebetulnya ya juga baik mas. Penting itu kan kadang-kadang pilihannya saja yang untuk harga, untuk sayur dan untuk bibit. Kalau orang-orang istilahnya eman-eman untuk bibit, otomatis yang dijual itu kan yang besar. Yang kecil-kecil semuanya untuk bibit kayak gitu. Kalau di sini itu walaupun kecil besar itu sama jenis mas. Kalau di sini itu yang sedang dikembangkan sini itu namanya Den L. Den L itu penangkar dari Bandung. Ya itu untuk produksi itu bagus mas. Terus di samping itu untuk penyakit itu agak bertahan. Agak begitu apa istilahnya cepat kena itu enggak. Yang namanya kena itu enggak besar semua itu mas. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang lebih sedang lagi, ada yang besar. Nah itu kayak gitu mas. Jadi ya enggak seperti apa itu misalnya salak ya, itu kan sekadar ada satu tundun itu kan biasanya satu jenis satu sama ya mas. Kalau kentang enggak mas. Jadi satu pohon itu ada yang besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi. Itu ya ciri khasnya seperti itu. Walaupun perawatan apa itu maksimal, ya seperti itu. Tetap. Kalau besar semua nanti petani juga modalnya lebih banyak lagi untuk beli bibit lagi, nggak punya bibit. Yang kecil sama Lain mas, ya enggak. Untuk sayur itu kan yang kecil itu harganya lebih kecil mas. Untuk yang besar ya lebih besar. Kecuali kalau saya punya bibit yang bagus, tapi untuk orang beli itu untuk bibit lagi, itu lain lagi harganya. Begitu. Kemarin itu ada bantuan dari pemerintah itu bibit kentang mas, 10 ton untuk kelompok sini, untuk khususnya di sini itu ada 10 ton juga itu, tapi untuk tahap pertama itu kan belum menguntungkan. Jadi ini tahap untuk nanti keduanya untuk bibit kayak gitu. Jadi sebagian sih kemarin ya dijual, tapi ya sebagian kayak gitu yang besar yang untuk bibit ya nanti untuk kedepannya kayak gitu.
Kalau pemuda di sini ya banyak mas. Untuk usia 17 ke sampai 25 itu banyak. Ya, contohnya itu tadi kan 2 orang itu kan itu umuran 20, 22 itu kan sudah banyak mas. Biasanya kan kalau anu itu kan pada itu senangnya dengan gitar. Di sini enggak pak? Enggak. Iya, di sini banyaknya tani mas. Dari keluarga bapak juga banyak yang tani. Semua mas. Semua. Iya. Juga kebanyakan walaupun ada yang kerja ada tapi kan tetap sebagian itu ya ada samben sampingan. Sekarang untuk anda misalnya bayaran cuma biasanya kan nggak nutup. Untuk motivasi bagi pemula yang mau terjun di dunia perkenalan gimana Pak? Itu kan di sini yang sebetulnya menurut lingkungan ya mas. Kalau lingkungannya sudah seperti itu otomatis nggak perlu ngajarin mas. Itu sudah otomatis. Malam. Iya sudah punya ilmu sendiri. Ya katakanlah saya lebih pengalaman dari anak itu misalnya. Tapi kan tinggal anu saja, tinggal ya kekurangan yang belum menurut saya yang belum benar itu tinggal motivasi dengan anak itu kayak gitu. Untuk harapannya sih ya inginnya ya mas petani itu diperhatikan dari pemerintah, terus dipermudah lah. Ya, contohnya sekarang yang lebih sulit itu kan itu termasuk pupuk untuk beli obat itu kan sebetulnya harapan petani sih seperti obat itu inginnya ya disubsidi ya inginnya itu mahal sekali mas. Itu keberatannya di situ sih.